Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Kurnia Ashri dari jurusan Ilmu Perpustakaan, FAH UIN Jakarta, kelas 4C, angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sejarah Bani Abbasiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas Ash-Shafah berlangsung selama 5 abad, yaitu 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan. Antara satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk membangun kekuasaan Bani Abbasiyah. Ketiga poros tersebut antara lain Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Bani Umayyah sama sekali tidak membayangkan bahwa di negeri tersebut sedang berusaha untuk menumbangkan sistem pemerintahannya dan ingin memindahkan kekuasaan dari satu keluarga ke keluarga lain. Hal ini didasarkan oleh beberapa hal, antara lain adanya ide atau pendapat yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad, agar jabatan khalifah dapat diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara atau keturunannya. Dan juga adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bani Umayyah, di mana terjadi banyak kekacauan seperti penindasan terhadap pengikut Sayyidina Ali dan Bani Hashim pada umumnya, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab, dan tidak diberikan kesempatan duduk dalam pemerintahan yang sama, serta pelanggaran terhadap ajaran Islam, juga hak asasi manusia secara terang-terangan. Dalam sistem pemerintahannya, kekhalifahan Bani Abbasiyah bertumpu pada banyak sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah dibuat oleh khalifah pertama sekaligus pendirinya, yaitu Abdul al-Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dukungan bangsa Persia juga sangat terlihat ketika Abbasiyah berdiri, yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dari Khurasan, yaitu Abu Muslimin al-Khurasani, dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidaklah mengherankan jika kekhalifahan Bani Abbasiyah mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya. Bangsa Persia mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapatkan dari Tuhan. Oleh karena itu, para khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaannya untuk mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat, seperti ketika kekhalifahan zaman Khulafaur Rasyidin. Kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Namun, dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni menerapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulunya, yang berakibat fatal karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antar putra mahkota. Secara politik, ciri politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah pertama, yaitu para khalifahnya tetap dari keturunan Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Mawali dan Persia. Kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadikannya pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan juga dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia, dan kebebasan berpikir saat itu merupakan hak asasi manusia yang diakui sepenuhnya. Para menteri keturunan Persia diberikan hak penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka dapat
memegang peranan penting dalam pembinaan tamadun Islam. Berdasarkan pola pemerintahan dan perubahan politiknya, para sejarawan membagi kekuasaan masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode, yaitu periode pertama berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Periode ini juga disebut keemasan Daulah Abbasiyah dan juga dikatakan sebagai periode keemasan Islam di dunia. Pembagian khalifah yang memimpin Daulah Abbasiyah I diawali oleh Abdul Abbas As-Saffah dan diakhiri oleh Ali Wathik. Periode ini berlangsung selama 99 tahun dan dipimpin oleh 13 khalifah. Periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan dinasti Abbasiyah karena banyak daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dan tidak mampu mengatasinya. Pembagian khalifah yang memimpin Abbasiyah II diawali oleh Al-Mutawakkil dan diakhiri oleh Al-Mustaqfi. Lalu Abbasiyah III, pada periode ini Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Bawaihi, yaitu para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Ketika mereka bertambah banyak, rakyat sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Orang terkemuka di Baghdad mempersilahkan mereka ke Baghdad. Pembagian khalifah yang memimpin pada periode ini diawali oleh Al-Mu'ti dan diakhiri oleh Al-Muqtadi Abbasiyah keempat. Periode ini berlangsung selama 164 tahun. Jika pada periode sebelumnya kekuasaan Abbasiyah berada di bawah kendali Bani Buwaihi, maka pada periode ini berada pada kekuasaan kaum Saljuk dari Turki. Kaum Saljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz dari Turki. Pembagian pemimpin periode ini diawali oleh Al-Musta'sir dan diakhiri oleh Khalifah Al-Musta'shim. Dari keempat periode ini, dinasti Bani Abbasiyah telah melahirkan 37 orang khalifah. Banyak kemajuan yang telah diraih oleh dinasti ini di berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, militer, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bani Abbasiyah terkenal akan perkembangan ilmunya. Beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini antara lain ilmu bidang agama yang di dalamnya terdapat ilmu tafsir, ilmu hadis, kalam, tasawuf, fikih, dan ilmu bahasa. Yang dimaksud ilmu bahasa adalah nahwu, syarafi, dan insya. Selain di bidang agama, Bani Abbasiyah juga mengembangkan ilmu bidang umum, antara lain filsafat. Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan serta pengaruh-pengaruh timur lainnya, yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filsuf pertama yaitu Al-Kindi atau Abu Yusuf bin Ishaq. Selain di bidang agama, Bani Abbasiyah juga mengembangkan ilmu bidang umum, antara lain ilmu filsafat. Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti sebenarnya, sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan serta pengaruh-pengaruh timur lainnya, yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab, dengan filsuf pertamanya yaitu Al-Kindi.
Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Bani Umayyah, terbukti pada adanya sekolah tinggi kedokteran Yudhisapur dan Haron yang merupakan peninggalan orang Syria pada masa Abbasiyah. Perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmuwan Muslim dalam bidang ini antara lain Al-Hazen, ahli mata dengan karyanya Optics, dan Ibnu Sina atau dikenal juga dengan Avicenna dengan bukunya yang paling terkenal adalah Qanun fi al-Tibb. Ilmu fisika dan matematika yang terkenal dalam bidang ini ilmuwan dalam bidang ilmu fisika dan matematika yang terkenal pada masa Abbasiyah yaitu Al-Khawarizmi yang merupakan pencipta dalam bidang ilmu fisika dan matematika. Salah satu ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Lalu dalam ilmu astronomi, ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqon dengan bukunya Al-Harkat, Al-Samawat, Al-Jamawi, ilmu Al-Nujum dan Al-Botani dengan bukunya Tahmid Al-Musta'ar, Limakna, Al-Mamar, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu sejarah dan geografi, ulama yang terkenal antara lain ilmu Ishaq, ilmu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaybas, Al-Tabari, dan lain-lain. Bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal antara lain Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, Ibnu Khorsabah, Ibnu Khorsabah dengan bukunya Al-Mawalik wa Al-Mawalik dan lain-lain. Dengan berbagai kemunduran, Bani Abbasiyah akhirnya runtuh. Runtuhnya Bani Abbasiyah juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya antara lain, lemahnya semangat patriotisme negara menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan segala amukan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan sendiri, fanatik mazhab, persaingan, dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. Merosotan ekonomi yang terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Sedangkan faktor eksternal antara lain disintegrasi kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Provinsi-provinsi tertentu di pinggiran banyak yang melepaskan diri dari genggaman Bani Abbasiyah.
Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban, perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Serangan tentara Mongol di wilayah kekuasaan Islam disebutkan bahwa Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol juga telah menghancur-leburkan pusat-pusat Islam. Berbagai faktor yang telah menyokong tegaknya Imperium Abbasiyah, yakni kalangan elit imperium dan bentuk-bentuk kulturnya, juga turut dihancurkan.